Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Sikidal Arif Rahman Hakim atau Sikidal RH di kanal YouTube BSP Top. Teman-teman, semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan dalam lindungan Allah. Amin. Teman-teman, saya akan berbagi cerita mengenai hobi saya menulis dan main tenis meja atau pingpong. Saya awali dengan hobi saya menulis. Berawal dari hobi membaca majalah dan komik saat duduk di bangku SD di tahun 70-an, saya kemudian tertarik belajar menulis puisi dan cerpen. Ternyata nggak gampang menulis puisi dan cerpen itu. Susah banget. Guru-guru dan teman-teman terus memberi semangat kepada saya, harus lebih tekun, lebih tekun, lebih tekun, perbanyak membaca untuk mengetahui teknik penulisan orang-orang dan sering latihan. Ah, mencoba bikin puisi, saya kirim ke majalah anak-anak, tapi ditolak karena nggak memenuhi syarat, nggak layak muat. Tapi saya nggak berkecil hati, saya terus belajar bikin bikin puisi dan cerpen. Baru karya saya bisa dimuat saat saya kelas 1 SMP, di buletin yang diterbitkan oleh sebuah pabrik gula di Lampung Tengah. Waktu itu puisi saya dimuat, wah senangnya minta ampun. Terus saya semakin semangat menulis, kirim lagi tapi gak dimuat, kirim lagi tapi gak dimuat. Saya gak putus asa, terus bikin lagi dan mencoba membuat cerpen. Waktu itu nggak punya mesin tik, jadi saya tulis di uh, kertas folio. Waduh, banyak banget saya beli kertas folio. Saya menulis ini kok nggak pas, akhirnya nggak kepake. Ganti lagi kertas folio. Kemudian pada saat mau menuangkan ide, suka merenung, banyak berseliweran ide di otak, tapi mau diwujudkan dalam bentuk tulisan kok susah banget gitu loh. Tapi saya punya kemauan keras, ingin bisa jadi penulis. Nah, berkat kegigihan saya akhirnya beberapa cerpen saya dimuat di majalah lokal itu. Ketika saya masuk di SMA, saya mendapat dukungan bimbingan dari guru bahasa Indonesia. Juga ada beberapa teman yang berprestasi di ajang lomba menulis membimbing saya. Nah, saya mencoba kirim cerpen dan artikel ke beberapa media di Lampung dan Jakarta. Banyak yang ditolak, hanya beberapa yang dibuat. Saat SMA itu saya
eee, mengetik naskah di mesin tik milik kantor di seusai pulang sekolah. Jadi saya minta izin kepada bagian tata usaha, eee, ngetik di ruang perpustakaan. Jadi memang saya benar-benar modal dari nol, keinginan jadi penulis begitu besar, nggak didukung oleh fasilitas mesin tik, tapi itu bukan jadi penghalang bagi saya. Saya terus ngetik di sekolah. Itu kalau di hari atau di jam sekolah. Sedangkan kalau di hari libur, saya pinjam mesin tik milik desa atas izin kepala desa. Eh, Disitulah saya belajar ketik. Oh iya, soal ketik itu saya nggak pernah kursus, saya eh, belajar aja. Pokoknya saya ada kemauan ngetik. Itu teman-teman, waktu itu di era 81 sampai 85. Jadi pokoknya eh, saya hanya punya kemauan aja kalau kepingin ngetik, cari pinjaman sana sini. Sebelumnya saya nulis di buku. Wah, memang kalau nengok masa lalu saya begitulah. Eh, nggak punya mesin tik, tapi hanya punya kemauan dan semangat yang luar biasa untuk jadi penulis. Sempat terlintas untuk menjadi seorang penyair, tapi ternyata saya kurang berbakat menuangkan ide-ide dalam bentuk puisi. Yang saya lakukan adalah saya lebih senang menulis cerpen dan artikel. Seiring perjalanan waktu, kemudian saya merantau ke Jakarta, eh, atas bantuan kakak ipar saya, Pak Imam Soeharjo. Saya bekerja di sebuah majalah remaja Muslim. Pada awalnya saya menjadi sekretaris redaksi. Kemudian tahun 1987 saya diberi kesempatan untuk menjadi wartawan. Nah, saya nggak akan melupakan jasa kakak ipar saya, Pak Haji Imam Suharjo. Keterusan sampai sekarang jadi wartawan dan kerja di sejumlah media. Jadi gonta-ganti tempat kerjanya teman-teman. Itulah saya, kalau saya melihat perjalanan saya belajar menulis, nggak punya mesin tik, tapi ada kemauan keras, kemudian nggak pernah terpikir untuk jadi wartawan, tapi jalan hidupnya saya memang akhirnya begitu. Dunia menulis mengantarkan saya menjadi wartawan. Itu saya syukurin dan
sampai saat ini saya menjadi wartawan di media atau di situs berita obsessionnews.com yang berkantor di Jakarta. Kalau dulu kerja di media cetak, karena era digitalisasi banyak media cetak yang beralih ke media internet. Itu berkat jadi wartawan, saya mempunyai banyak teman. Alhamdulillah. Itu teman-teman, sebagian kehidupan saya di dunia tulis menulis. Sekarang tentang tenis meja atau pingpong. Jadi sama seperti halnya di dunia tulis menulis, saya hobi main pingpong sejak kecil, sejak duduk di bangku SD. Berawal latihan di sekolah, kemudian main di kampung. Pakai bat apa? Wah, jangan tanya deh. Saya nggak pernah punya bat, jadi datang ke tempat latihan di situ ada bat ya saya pakai. Waktu SMP, orang tua saya memberikan bat, saya lupa harganya. Wah, saya senang, jadi main ke sana kemari. Di Saya tinggal waktu itu di Lampung Tengah, tepatnya di desa Gunung Agung, kecamatan Terbagi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Saya kalau mau latihan tuh harus menempuh perjalanan yang jauh dengan naik sepeda, karena di kampung saya nggak ada tempat latihan pingpong, adanya di desa-desa yang jauh dari desa saya. Semangat latihan. Kemudian waktu SMA saya pernah menjadi juara satu kejuaraan tenis meja antar pelajar SLTP dan SLTA di Kabupaten Lampung Tengah, di Guresiwo, Metro Lampung Tengah, tahun 1983. Kemudian setelah tamat SMA saya merantau ke Jakarta, udah nggak aktif lagi main pinball karena sibuk kerja. Terus mulai main lagi di ujung tahun 1980-an. Itu pun seminggu sekali latihan di lingkungan perumahan tempat kakak saya di Bekasi, Jawa Barat. Ternyata main pingpong itu asik, dan saya mulai banyak bermain pingpong itu di tahun 2000-an, sampai sekarang aktif main. Dengan main pingpong ini badan jadi sehat, bertambah teman, dan pokoknya mengasyikkan. Itu teman-teman, saya berbagi cerita pengalaman saya di dunia tulis menulis dan kegemaran saya main pingpong. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.